Koneksi antar materi. Budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Budaya positif sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah impian. Guna mewujudkan visi sekolah impian, peran guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah sangatlah penting. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Rencana aksi yang akan saya lakukan yaitu melakukan penyambutan siswa datang, membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui keyakinan kelas, serta membuat kegiatan panen karya siswa dalam wujud profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya melakukan kegiatan pembagian pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada rekan sejawat.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Muncar Bapak Herianto Nur Cahyo, Ketua Komite Bapak Suyoto Mahmud Soleh beserta jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan SMA Negeri 1 Muncar, paguyuban wali murid SMA 1 Muncar, pengajar praktik dan calon guru penggerak Kecamatan Muncar, Bapak Budi Ari Budiono beserta Bapak Joko Susilo dan Bapak Nanang, serta yang kami hormati para undangan dan anak-anakku siswa SMA 1 Muncar yang Bapak banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul serta menjadi saksi sejarah SMA Negeri 1 Muncar menyajikan hasil karya pertunjukan bakat dan minat siswa yang dikemas dalam balutan panen karya siswa. Sholawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak, Ibu, saudara yang saya hormati, anak-anakku yang Bapak banggakan, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pendidikan tentu saja mempunyai andil yang sangat besar dalam proses pembentukan karakter calon generasi penerus bangsa. Masa remaja adalah masa yang syarat daya kreasi dan masa yang penuh dengan daya imajinasi. Dengan menuntun siswa dalam proses masa tumbuh kembang, maka perlu dilakukan serangkaian proses kegiatan kepada siswa yang salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai pembentukan karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan ekstrakurikuler adalah ajang pembentukan bakat dan kreativitas siswa. Secara terarah, kegiatan ekstrakurikuler ditunjukkan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuannya di berbagai bidang di luar akademik. Kegiatan ini untuk wadah menyalurkan bakat dan minat secara positif yang dapat mengasah kemampuan, daya kreativitas, jiwa sportivitas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Bapak, Ibu, saudara yang kami hormati, setiap siswa dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagai profil pelajar Pancasila. Panen karya siswa pagi ini adalah wadah kreasi seni, bakat dan minat yang dimiliki siswa. Panen karya siswa ini adalah pagelaran dan perpaduan seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang diramu dan disajikan dalam bentuk drama kolosal dengan mengambil cerita dari sudut pandang fiksi asal-usul Banyuwangi dan bertepatan dengan Hari Jadi Banyuwangi yang ke-251. Panen karya ini tidak hanya wadah bakat dan minat siswa, namun pagelaran ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban saya, di mana sejak bulan Juli tahun 2022 saya mendapatkan tugas tambahan menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kedisiplinan dan kegiatan siswa erat kaitannya dengan tugas saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Anak terlambat, tidak masuk adalah suatu rutinitas yang saya hadapi dan perlu formula dalam menanganinya. Komunitas, komunikasi dan koordinasi kepada semua pihak, wali kelas,
BP, tim tatip, serta peran orang tua sangat diperlukan dalam penanganan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, peranan Bapak Ibu guru sebagai pendidik sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid serta menggerakkan komunitas praktisi adalah peran guru baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, berkat peranan tersebut, prestasi SMA Negeri 1 Muncar tidak kalah dengan siswa SMA yang lain. Prestasi siswa yang saya hormati, prestasi siswa tersebut tidak lepas dari peranan orang tua, kepala sekolah, Bapak Ibu guru serta dukungan dari komite sekolah yang telah mendukung penuh setiap kegiatan siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru serta komite sekolah yang telah mendukung acara panen karya ini terlaksana, serta kepada anak-anakku OSIS, Teater Mini Indonesia Indah, seluruh ekstrakurikuler yang telah membuat acara ini megah dan luar biasa. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik tempat maupun hidangan. Kami mewakili sekolah beserta panitia panen karya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah yang telah melimpahkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan sehingga kita bisa berkumpul hari ini untuk bersama-sama mengupas tentang budaya positif yang akan dipaparkan Pak Kas. Sebelumnya yang saya hormati Pak Heri selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Pak Kasyanto yang akan memberikan materi tentang budaya positif, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, serta staf tata usaha. Ini mestinya ada staf tata usaha. Kenapa? Karena budaya positif ini tidak hanya untuk guru, tetapi semua warga sekolah ini harus memahami apa itu budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah sesuatu yang akan merubah kita, pola pikir kita yang selama ini masih terkurung sama budaya-budaya lama, maka ini kita akan sharing bareng dengan Pak Kasyanto. Otomatis dengan budaya positif ini nanti kalau sudah membudaya itu berarti tingkatannya sudah terakhir. Yang kita masih adalah kita ajarkan. Setelah diajarkan nanti kita juga harus dipantau terus. Setelah dipantau nanti akan menjadi karakter. Taraf yang paling akhir itu adalah sudah membudaya. Kalau sudah membudaya inilah ada pengawas, tidak ada pengawas, ini adalah sudah kesadaran diri. Jadi monggo kita akan belajar bersama. Tentu saja kegiatan hari ini akan membawa dampak positif ke sekolah kita, ke anak didik kita, dan kinerja. Untuk sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita lakukan hari ini menjadi amal. Untuk berikutnya ini mohon Bapak Ibu yang ada yang bisa WA ke anak-anak untuk budaya literasi. Baca. Kenapa? Karena literasi dan numerasi ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi sohri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muncar, Bapak Herianto Nur Cahyo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Muncar serta karyawan staf SMA 1 Muncar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Kita di ruangan ini kita masih diberikan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam mari kita curah limpahkan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dalam menjalankan tugas sebagai guru akan diberikan dan menemukan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas, sekaligus saya khususnya akan memberikan sedikit pemahaman terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Budaya positif sekolah adalah sekumpulan nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, serta simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah impian. Guna mewujudkan visi sekolah impian, peran guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah sangatlah penting. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demi mencapai sebuah sekolah impian menerapkan budaya positif di sekolah, maka nilai dan peran guru penggerak sangatlah penting. Nilai-nilai dan peran guru penggerak harus diterapkan di sekolah demi terwujudnya visi sekolah dan penerapan budaya positif di sekolah dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Guru penggerak dengan perannya yang meliputi sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Salah satunya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekilas terkait dengan tujuan kami menjadi guru penggerak. Sudah rekam? Salah satu bentuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar, di mana sebenarnya kita menggerakkan anak-anak itu, sebenarnya anak-anak itu sudah bisa Pak, tetapi bagaimana cara menuntun, bagaimana cara membimbing, saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham semuanya. Bapak Ibu, ada pantun. Yang pertama adalah meja taman harus divernis, dikerjakan di hari Kamis. Pendidikan akan berubah manis jika kita bersikap optimis. Kemudian, meja taman harus divernis, dikerjakan di hari Kamis. Pendidikan akan berbuah manis jika kita bersikap optimis.
Nah, tepuk tangan dong. Kemudian rumput dibabat dengan selektif agar taman terlihat atraktif. Jadilah guru yang inspiratif, berjiwa sabar dan edukatif. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal Bu Parwati sudah menyampaikan kita keluarga besar SMA 1 Muncar. Kita adalah super tim, bukan superman. Jadi apapun yang terjadi, kolaborasi yang kita tumbuhkan sehingga bisa menghasilkan karakter anak-anak yang lebih baik. Sehingga tidak ada superman, adanya super tim. Saya selaku wakil siswaan, Bu Parwati, Pak Karman, Bu Nurul, Pak Heri tidak bisa semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin ketika tanpa ada kerjasama yang baik dari Bapak Ibu. Sehingga perlu adanya kolaborasi antara Bapak Ibu guru, warga sekolah semuanya dalam menerapkan budaya positif. Super tim inilah Bapak Ibu yang kita inginkan adalah kerjasama yang baik, kolaborasi sehingga SMA 1 Muncar ini bisa lebih baik sehingga bisa menjadi budaya yang baik juga karena tujuannya adalah budaya yang baik, budaya positif, pembiasaan karakter yang baik sehingga tercipta suatu lingkungan yang positif sehingga lingkungan positif itu mengarah pada kelas, ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sehingga merujuk pada peraturan kelas. Sehingga anak-anak tidak perlu lagi dibentak, dihardik karena ada motivasi dari dalam. Ada motivasi dari dalam sehingga mereka akan mengembangkan karakternya sendiri. Kemudian saya ingat pepatah dari Ki Hajar Dewantara, guru adalah seorang pejuang. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Atau istilahnya Ki Hajar Dewantara itu Tuturi Handayani, dari Basuki Maubio, terus kemudian Ing Arso Sung Tulodo dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kedisiplinan yang erat kaitannya dengan kenakalan siswa. Kenakalan siswa itu memang ada, kalau kita telaah bareng-bareng, itu ada dasarnya sebenarnya. Apa yang mereka cari, apa yang mereka perhatikan, karena Bapak Ibu perlu diketahui memang proses tumbuh kembang anak ini mengalami suatu fluktuasi, sehingga anak-anak ini mencari jati diri sehingga ada kemajuan-kemajuan yang mereka ingin capai. Maka perlu ada dorongan, ada tuntunan dari kita bersama untuk mengarahkan supaya anak ini bisa menyadari sehingga menumbuh kembangkan karakter yang lebih baik sehingga ada budaya positif. Ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita kenali Bapak Ibu karena memang anak-anak ini ketika melanggar peraturan berarti anak-anak ini adalah anak-anak yang gagal dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagalnya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini biasanya yang ada jam pelajaran, istirahat, melompat pagar, beli cilok dan sebagainya. Kemarin ada masukan yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Ibu guru. Tata tertib sekolahan, cover sekolahan ini, sampul sekolahan itu terlihat di depan Bapak Ibu. Ketika ada orang luar yang lalu lalang berkendara di depan, yang terlihat adalah wajah SMA 1 Muncar yaitu di depan. Sehingga ketika anak-anak lompat pagar dan sebagainya, maka ini menjadi image atau pencitraan yang buruk sekali. Jadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang menyampaikan ke saya, ada 2 hal Bapak Ibu solusinya. Yang pertama, anak-anak ini tidak beli di BUMDes, di kantin, beli di luar sehingga ini melompat. Bagaimana kalau di kantin itu ditarik untuk bisa jualan di sini dengan aturan yang ada di sekolahan? Atau kita batasi ruang lingkup, ruang gerak anak-anak supaya tidak keluar, yaitu di pagar dan sebagainya. Ini
salah satu solusi yang terbaik. Kembali ke budaya positif Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita pahami sebenarnya dalam mengevaluasi, kemudian menuntun anak-anak supaya anak-anak ini bisa menimbulkan motivasi dari diri sendiri, sehingga tidak ada istilah punishment dan reward. Biasanya anak-anak itu tidak melanggar karena ada 2 hal, karena diberi penghargaan, kemudian dihukum. Tetapi itu kan tidak sadar Bapak Ibu. Reward dan punishment itu bagus. Tapi kalau tidak sadar dari dalam, tidak ada motivasi intrinsik dari dalam sendiri, maka ini yang menjadi karakter yang tidak bagus. Sehingga kita tumbuh kembangkan motivasi dari intrinsik dari dalam sendiri, supaya anak ini bisa menyadari kesalahannya ketika melanggar peraturan. Tetapi kalau anak ini sadar karena ada hukuman, ada punishment, kemudian sadar karena diberi penghargaan, reward dan sebagainya, maka kesadaran ini akan tidak muncul, Bu. Tetapi yang perlu kita kembangkan adalah karakter dari dalam. Bagaimana cara kita menuntun, mengembangkan, membina, membimbing supaya anak ini bisa sadar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival, kemudian bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup sebenarnya kalau kita lihat di SMA, bertahan hidup itu biasanya anak-anak yang memang perlu ada perhatian khusus Bapak Ibu. Dia ingin bertahan hidup dalam lingkungan sekolah karena mungkin di rumah ada beberapa hal yang belum dipenuhi. Kalau mungkin di SD, SMP, misalkan salah satu murid karena nggak diberi bekal, nggak diberi uang saku, maka minta uang saku ke temannya dengan cara memaksa dan sebagainya. Nah, kalau istilahnya Bu kasih narjet, seperti itu. Tapi kalau sekarang tidak ada, Bu. Insya Allah di SMA 1 Muncar, guru-gurunya baik-baik sehingga muncul karakter murid yang baik juga, Pak Heri. Ini bertahan hidup. Kemudian selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa Bapak Ibu? Ini ada salah satu siswa yang di kelas diam, terkucilkan, karena merasa dirinya itu tidak diterima di kelompoknya, tidak diterima di komunitasnya. Sehingga ini perlu ada pendekatan-pendekatan persuasif oleh Bapak Ibu guru sehingga anak ini bisa diterima. Sehingga ada istilah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kemudian ada lagi kebebasan. Nah, ini anak-anak ini mempunyai kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk mandiri dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Artinya ada beberapa siswa kita yang seringkali mlebu sekolah tapi nggak mlebu kelas, pengennya tawaf, istilahnya Bu Parwati itu, keliling saja. Ini perlu ada satu solusi, formula yang baik sehingga anak ini bisa sadar dan bisa menyadari kesalahannya. Ini, jadi kita perlu pendekatan secara persuasif, dipanggil dan sebagainya sehingga ini perlu adanya ketelatenan dari Bapak Ibu guru semuanya. Karena memang tidak mudah Bapak Ibu, mungkin ada istilah jenengan teori saja bisa tapi prakteknya. Tapi kita bersama-sama. Kalau kita super tim saya yakin bisa. Tapi kalau Superman yang mengandalkan kesiswaan saja, yang mengandalkan budaya tim, budaya positif, hanya mengandalkan pembina OSIS, Pak Hatot nyentak-nyentak, Pak Koco nguber-nguber, ini tidak bisa. Makanya harus ada super tim, teamwork yang baik supaya bisa berjalan baik. Kemudian selain kebebasan Bapak Ibu, ada istilah kesenangan. Di dalam kelas kita lihat banyak sekali anak-anak kita yang sering gerak sana kemari, kemudian ngomong dewe ketika diajar. Maka ini juga ada formula yang baik bagaimana tetap pada pendekatan persuasi Bapak Ibu. Sehingga ini kesenangannya misalkan di rumah itu
nggak pernah dipenuhi sehingga pelampiasannya di sekolahan di kelas. Kotean dewe, ngomong dewe, ini perlu ada solusi yang terbaik. Kemudian selain kesenangan ada penguasaan. Kalau dulu mungkin Pak Gatot, karena Pak Gatot senior di sini, mungkin ada istilah geng-gengan zaman dahulu. Karena pengen menampakkan dirinya super power, pengen menguasai. Dulu kelas 10, tidak ingin diinjak-injak oleh kelas 11, kelas 12, maka dia ingin menampakkan dirinya dengan jati dirinya. Ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu, karena penguasaan. Kemarin ada siswa kita yang bertengkar, bukan cowok tapi cewek. Hanya ada istilah sepele, hanya tatap-tatapan saja sudah merasa tersinggung kakak kelas. Karena merasa kakak kelas akhirnya ngelabrak adik kelas dan terjadi ya yang disampaikan Pak Kocok. Pak Kocok kan tukang ngedu nih Pak. Akhirnya seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau sudah kita tahu 5 kebutuhan dasar manusia itu, berarti kita perlu mengetahui juga karakter kita di dalam diri kita. Ya, ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol yang perlu nanti dipilih salah satu, ada dua-duanya, kira-kira posisi saya seperti apa. Yang pertama adalah penghukum. Nah, ini penghukum, Bu. Biasanya dulu ya saya menyadari saya sendiri sebenarnya, saya dengan tim tatib itu melakukan seperti ini. Ketika ada anak terlambat, dimarahi dengan nada-nada yang cukup tinggi sebenarnya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, hasil dari marah kepada siswa dan sebagainya itu juga mempunyai konsekuensi kepada diri kita sebenarnya. Ada feedback timbal balik. Anak ini nggak ngelawan tapi dendam. Lek dendam secara lisan, ya tulis-tulisan nih bangku nih dinding. Pak Kas, Pak Gatot, sasarannya Pak Gatot itu di dinding itu saya lihat sasarannya Pak Gatot. Karena kemungkinan anak ini marah, dendam dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah dimarahi, maka ini akan coret-coret buku, melampiaskan keinginannya karena marah. Makanya nanti kita di posisi yang mana kira-kira. Kemudian selain penghukum, itu ada membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini adalah posisi guru ini biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang suaranya agak lembut. Nadanya lembut, menyampaikan, "We terlambat nyampe oleh, harusnya seperti ini, seperti itu." Sehingga anak ini diberikan stimulan, rangsangan untuk memang merasa bersalah. Merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah menjadi teman. Saya yakin Bapak Ibu gak usah diajari, ya pernah melakukan menghukum, membuat merasa bersalah, juga di posisi teman. Bagaimana memposisikan Bapak Ibu guru menjadi teman ketika siswanya, muridnya melakukan kesalahan dan perlu melakukan solusi. Bagaimana caranya? Dengan pendekatan persuasif. Kalau kita melakukan di posisi teman, mungkin murid akan tidak sungkan lagi bercerita terkait dengan permasalahan, latar belakangnya seperti apa. Sehingga teman ini, tapi memang ada kalanya kita lihat siswa-siswa kita, tetapi kalau kita merasa menjadi teman, dan bagaimana tidak harus teman itu tidak harus ketemuan yang dalam, tapi bagaimana cara pendekatan yang sifatnya seperti teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini, ya pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, khususnya murid. Posisi memantau berdasarkan aturan dan sebagainya. Dengan sudah saya nggak usah sebutkan di televisi ini, di layar ini ada sosok
ibu guru yang ya Bekasi. Ya ini ya, ditanya kenapa terlambat, kemudian diberikan arahan konsekuensi kalau terlambat nanti seperti ini, kemudian dicatat, kemudian didata, dimasukkan ke buku. Ini menjadi rekapan. Ini salah satu bentuk memantau Bapak Ibu. Kemudian selain memantau adalah manajer. Bapak Ibu yang saya hormati, 5 posisi kontrol yang terakhir ini adalah posisi manajer. Seharusnya Bapak Ibu guru memposisikan selaku sebagai manajer, di mana mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya dari permasalahan itu, sehingga menstimulan. Tidak harus menghardik, tidak harus dengan nada keras, tapi dengan cara yang santun, kemudian memberikan stimulan ke anak-anak, serta memberikan solusi yang terbaik. Karena apapun yang terjadi Bapak Ibu, anak-anak ini perlu ada pendekatan yang cukup instan ketika anak-anak ini melakukan pelanggaran. Jadi di posisi manajer ini adalah menganalisis kebutuhan murid. Jadi dipanggil, diberi arahan, sehingga anak-anak ini bisa sadar dengan sendirinya. Kemudian ada bagian dasar kebutuhan yang perlu sekali Bapak Ibu. Ini dawuh Pak Kiai Haji Maimun Juber, ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Jadi insya Allah Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang baik di dunia. Harapan kita seperti itu, sehingga kita mengantarkan anak-anak kita menuju yang lebih baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan proses kolaborasi mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi dengan cara pendekatan persuasif tadi, yaitu ada istilahnya yang namanya segitiga restitusi Bapak. Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi bagaimana cara kita memberikan pendekatan persuasif dengan cara menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas seperti apa, nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kita bareng-bareng tonton video Bapak Ibu supaya kita lebih paham. Saya langsungkan saja Bapak Ibu.
So Pak, so banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. So banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah. Saya juga akan marah bila ada yang menuduh Bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Pertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat. Untung kamu tidak ditindak lebih gegabah lagi. Ya Pak. Saya masih bersabar dan hanya benar padahal saya pasti bela diri. Ya pasti ya. Pasti kamu memilih untuk tahan. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi cuplikan bagaimana cara melakukan pendekatan secara persuasif sehingga anak-anak ketika dipanggil dia memberikan curhatan, kemudian kita harus bisa yang pertama menstabilkan identitas dengan cara ikut masuk di dalamnya. Kemudian di dalamnya secara pelan-pelan kita sadarkan anak-anak ini dengan tindakan yang salah. Kalau sudah masuk di dalamnya maka anak ini akan menyampaikan ke kita mudah menggiringnya dengan cara restitusi tadi. Jadi menggiringnya menjadi solusi yang terbaik dan anak ini akan sadar dengan sendirinya. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya ini sudah jam masuk kedua, saya sudah janji saya mau menggunakan jam upacara 40 menit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, salah, kemudian menggunakan jam waktu Bapak Ibu ngajar, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya karena kita perlu adanya kolaborasi yang baik dalam menyongsong budaya positif. Terima kasih dari saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto Nur Cahyo, Kepala SMA Negeri 1 Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Pak Kasyanto yang telah memaparkan dan mensosialisasikan budaya positif. Budaya positif ini di sekolah kami menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, paparan yang disampaikan oleh Pak Kasyanto ini bisa membuka cakrawala baru dan melakukan mindset shifting sehingga penanganan anak-anak di sekolah itu lebih humanis, lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan juga optimalisasi dari fungsi kontrol sekaligus segitiga substitusi. Semoga apa yang disampaikan Pak Kasyanto pada sejawat di sekolah ini bisa memantik semangat teman-teman untuk berbudaya positif dalam melayani dan melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Pak Kasyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kasyanto selaku CGT dari SMA 1 Muncar ini sudah sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu mengelola perubahan yang positif. Dari pertemuan dengan Bapak Ibu guru semua, dengan staf tata usaha, ini sudah menunjukkan adanya bukti nyata untuk menjalin adanya perubahan. Jadi guru penggerak, sebagai calon guru penggerak ini sudah diawali dari sesuai dengan visinya, yaitu mengelola perubahan yang positif. Tadi paparan yang diberikan oleh Pak Kasyanto yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu survival, belonging, power, freedom, dan fun.
Tadi ini sudah dijelaskan secara gamblang dan bisa memberikan wacana kepada Bapak Ibu guru dan staf tata usaha untuk ikut bersama-sama mengemban pendidikan di SMA 1 Muncar. Selain itu tadi juga menyampaikan tentang 5 posisi kontrol. Jadi tadi dari apa yang disampaikan ini kita diajak untuk introspeksi diri. Sekarang ini pada posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, membuat siswa ini sebagai teman, siswa ini diajak untuk memonitor, memantau, atau guru ini sebagai manajer. Jadi peran yang paling bisa untuk berdampak kepada anak adalah guru sebagai manajer. Mengapa? Karena akan mampu mengajak anak mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, mengajak anak untuk introspeksi diri, melakukan perubahan-perubahan. Selain itu tadi juga disampaikan dengan gamblang oleh Pak Kas tentang segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini adalah mengajak anak untuk menanamkan disiplin anak dengan cara yang disiplin positif. Disiplin positif ini dengan cara apa? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus, tidak hanya untuk menebus kesalahan, tetapi sebaliknya merupakan inisiatif dari murid untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya. Berikutnya adalah restitusi memperbaiki hubungan, yaitu memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam mereka ingin menjadi orang apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Selain itu, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini anak-anak diajak untuk apa sih konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, bagaimana introspeksi yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Pada restitusi ini adalah adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Yang berikutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar. Tadi dari paparan Pak Kasyanto juga restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dari paparan tadi ini sangat memberi wawasan baru untuk Bapak Ibu guru, sangat memberi motivasi bagaimana seorang guru dalam menumbuh kembangkan rasa percaya diri anak, menumbuh kembangkan positif diri pada anak didik. Jadi tadi juga disampaikan tentang posisi guru, yaitu ing ngarsa sang tulodo, ing madya bangun karso tutwuri. Harapan saya ke depannya ini adalah menjadi suatu kegiatan yang terus-menerus, tidak hanya pada pertemuan ini, tetapi akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, serta bagaimana perkembangan ke anak didik ini. Apapun yang dilakukan guru penggerak adalah untuk murid-murid dan murid. Terima kasih. Semoga tetap bersemangat untuk menjalankan visi misinya sebagai guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.